3 minggu semenjak kami merilis portofolio 5 saham unggulan kami, yaitu BBRI, CBDK, HMSP, Antam, dan juga ALI. Sekarang saatnya waktu untuk evaluasi performa dan tentunya strategi lanjutan. Minggu pertama dimulai positif. Portofolio naik 2,7% dengan lonjakan di hari pertama hampir 7%. Ditopang momentum sektor perbankan dan juga komoditas BBRI dan Antam menjadi kontributor terbesar. Minggu kedua, pasar bergerak sideways, stagnan. Portofolio bertahan di 0,5%, tentunya dipengaruhi oleh aksi take profit di HMSP dan koreksi jangka pendek di CBDK. Minggu ketiga, performa terkoreksi min 0,4%, terutama akibat tekanan di sektor teknologi. Namun, saham BBRI mulai menunjukkan signal strong dan masih tetap kuat bertahan. Secara kumulatif, portofolio kami turun min 0,4% dengan volatilitas tetap terkendali. Ke depan, kami melakukan realokasi taktis, memperkuat eksposur pada BBRI dan juga Antam, serta menambah posisi di Wi-Fi yang akan kami gantikan dengan AALI. Dengan periode holding yang cukup terbatas, fokus kami bukan hanya sekedar hold untuk mingguan ataupun bulanan, tapi menjaga konsistensi analisis dan strategi jangka panjang. Kami tetap disiplin, adaptif, dan tentunya data-driven. The Holy Grail, sebuah konsep mahakarya dari salah satu investor legendaris di dunia investment, Ray Dalio. Beliau mengungkapkan bahwa kita sebagai seorang investor harus melakukan diversifikasi saham. Artinya, kita harus melakukan investing terhadap sektor-sektor saham yang memiliki korelasi rendah, bahkan nol. Dalam penerapannya, kami memutuskan untuk memilih 5 saham ini, yaitu HMSP, CBDK, Wi-Fi, BBRI, dan Antam. Perkenalkan, kami semua dari 403 Capital, dari Sekolah Alif dan Pondok Labu. Nama saya Ibrahim, Saya Nathan. dan saya Sam. Pada kali ini, kami dari 403 Capital berkesempatan untuk melakukan presentasi tentang strategi portofolio Indonesia pada kuartal 4 di tahun 2025. Kami memiliki target return sebesar 16-18%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alokasi portfolio. Sebelum saya mulai, saya akan memberikan gambaran besarnya dulu. Jadi kami memiliki modal 1 miliar yang kami spread ke 5 saham yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda-beda juga tentunya. Jadi yang pertama, kami memilih saham BBRI di sektor perbankan dengan alokasi portfolio sekitar 30%. Jadi BBRI ini anggapannya seperti benteng, bank paling besar, stabil, dan dividen yang penting keluar. Kalau pasar lagi goncang, BBRI yang jaga portfolio kita tetap aman. Volatilitasnya rendah, dan yang paling penting, investor asing terus beli. Jadi ini anchor kita. Yang kedua, kami memilih HMSP. HM Sampurna ini mesin uang kita. ROE-nya, return on equity-nya sangat besar, yaitu 40%. Margin tebal, cash flow lancar, yang paling penting, mereka punya pricing power. Mau naik harga, konsumer tetap beli. Dan juga sekarang ada angin segar. Pemerintah baru saja mengungkapkan bahwa harga cukai rokok tidak naik pada tahun 2026. Dari 5 saham yang sudah saya jelaskan alokasinya, ini target return yang realistis yang sudah kami analisa. Target return dalam setahun sekitar 16-18% dengan Sharpe 0,9 dan downside capture 74%. Selanjutnya kami memilih Antam dengan porsi 20% dari total portfolio. Aneka tambang ini proteksi inflasi kita. Kenapa? Karena mereka jual komoditas. Emas 84% dari revenue mereka. Kalau inflasi naik, harga emas naik, Antam juga naik. Jadi ini kayak insurance buat kita, buat portfolio. Yang keempat, CBDK. Mengapa kami milih CBDK? Karena di peak 2 sedang dibangun mega proyek, yaitu proyek NICE. Dan kami percaya bahwa proyek itu dapat memberikan dampak positif bagi harga saham CBDK. Jadi kami masukkan alokasi sekitar 15%. Selanjutnya, yang terakhir ada saham Wi-Fi dengan alokasi portfolio 10%. Wi-Fi ini sangat menarik karena baru saja pada Oktober 2025 kemarin, Wi-Fi baru menang lelang spektrum 1,4 GHz di wilayah Jawa, Papua, dan Maluku. Dan ketiga daerah itu mencakup 60% populasi dari Indonesia. Pertama, saya akan mulai dengan BBRI, si benteng defensif dengan return of equity 18%. Saya memiliki 3 alasan yang memang cukup mempengaruhi dari sisi fundamentalnya. Yang pertama adalah JP Morgan. JP Morgan merupakan bank terbesar di dunia yang memiliki presisi yang cukup baik dalam melakukan aktivitas investingnya. Baru saja menambah kepemilikan per Oktober 2025 ini di BBRI. Ini merupakan institutional money flow Z. Dan ini bukan retail hype, tapi smart money validation. Yang kedua adalah ekspansi digital dari Brimo. Brimo merupakan produk inovasi dari BBRI dan per Desember 2024 memiliki 38 juta user dengan growth 22% per tahun dan volume transaksi hampir 6 triliun dan naik 34-57% dari tahun sebelumnya. Ini merupakan digital banking penetration yang luar biasa, terutama dari industri perbankan di Indonesia. Yang ketiga adalah NPL coverage ratio yang turun dari 2,95% di tahun 2023 ke 2,78% di 2024. Artinya BBRI siap menghadapi kredit macet dan ini merupakan AAA asset quality. Jadi itu alasannya cukup kuat.
Selanjutnya kita membahas statistik dari unsur intrinsik ya di perusahaan BBRI. PE ratio menunjukkan angka 9,87%, yang di sektor perbankan itu rata-rata 12,3. Ini menunjukkan bahwa BBRI termasuk saham under value. Seperti yang kita bisa lihat di sini, memang pada tahun 2024 BBRI menunjukkan PE ratio yang cukup rendah. Yang kedua adalah PBV 1,8 kali, dan ini memang sebenarnya wajar untuk return of equity 18%. Seperti yang kita bisa lihat di sini. Lalu ada dividend yield 11,14%, dan ini cukup sustainable dari 86% payout ratio. Yang terakhir adalah LDR, tentunya ini berhubungan dengan likuiditas ya, terutama di bank. Dan ini menunjukkan sebenarnya ini dikategorikan sebagai likuiditas yang sehat dari 88,85%. Dan terakhir ada di CAR di 26,63%. Dan ini merupakan modal yang sangat kuat dan bisa melakukan ekspansi kredit yang cukup agresif, terutama dari suntikannya Pak Purbaya yang kemarin. Selanjutnya, kami memiliki saham Wi-Fi atau PT Solusi Sinergi Digital Terbuka. Kami memiliki 3 alasan utama mengapa kami berani untuk memasukkan Wi-Fi ke dalam daftar ini. Karena, pertama, Wi-Fi habis menang lelang frekuensi 1,4 GHz di region 1 yang mencakup 60% populasi Indonesia pada daerah Jawa, Papua, dan Maluku pada Oktober 2025 dengan bid 403,76 miliar rupiah. Yang kedua, saham ini backed by Hasim Jojo Hadikusumo. Kalian tahu itu siapa? Ya benar, beliau adalah adik dari Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Pada Januari 2025, beliau membeli 45% dari saham Wi-Fi, yang artinya modal politik plus kinerja saham yang baik sama dengan big win. Yang ketiga, Wi-Fi memiliki partnership dengan NTT e-Asia dan BUMN pada November 2024. Partnership ini berfungsi untuk pengembangan fiber optic backbone, terrestrial, dan submarine. Dan selanjutnya, ini adalah data pendukung valuasi dari Wi-Fi. Wi-Fi memiliki compound annual growth rate sebanyak 35,7%, yang berarti ini adalah fastest growth dalam portofolio. Dan Wi-Fi juga memiliki debt per equity yang rendah, yang masih di bawah 1. Dan yang paling penting, Wi-Fi memiliki laba bersih dari per Q3 2024 yang melonjak 339,41%, yang itu merupakan angka yang sangat amat signifikan untuk harga saham. Baik, selanjutnya saham yang kita pilih adalah CBDK atau Central Business District di PIK 2. Ini merupakan anak usaha PANI yang berfokus di pengembangan PIK 2. Kita memilih saham ini karena pada Januari 2025 ketika CBDK IPO, dia mengalami oversubscribe sebanyak 344 kali dengan investor sekitar 170.000 dan dana yang terkumpul sekitar 2,3 triliun. Kita mengetahui bahwa di sini ada juga mega proyek seperti NICE, Nusantara International Convention Exhibition, pusat konferensi bertaraf internasional di CBD PIK 2. Yang ini ketika proyek berhasil, itu akan berakibat positif terhadap perusahaan. Dan CBDK yaitu backed by Agung Sedayu Group dan Salim Group, 2 konglomerat terbesar Indonesia dengan land bank 8.000 hektar. Kita mengetahui juga bahwa kemarin PANI sedang planning untuk menambah kepemilikannya di CBDK sampai 90%. Berikut adalah data tambahan seperti revenue sekitar di tahun 2023 sekitar 1,95 triliun, dan itu growth 2,24% dari 2021. Dan laba bersih sekitar 804,5 miliar di 2023, dan ROE 5,3%, dan PE ratio sekitar 8,2. Ya, dan sektor properti rata-rata 15. Baik, yang selanjutnya adalah HMSP atau Sampurna. Ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri rokok. Yang pertama adalah cukai rokok tidak naik 2026, confirmed by Pak Purbaya, Kementerian Keuangan. Dari tahun-tahun sebelumnya, cukai rokok akan selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena satu atau lain hal. Dan yang kedua adalah pemerintah gencar memberantas rokok ilegal. Ini juga aksi dari Pak Purbaya yang ingin mengincar rokok-rokok ilegal, dan tentunya ini berdampak positif kepada industri rokok-rokok yang legal, termasuk Sampurna. Yang ketiga adalah HMSP mendapat rekomendasi dari beberapa sekuritas ternama di Indonesia seperti Indo Premier, Mandiri Sekuritas, dan BRI dan Reksa memberikan rekomendasi buy dengan target harga sekitar 1.400 sampai 1.580, yang pada kondisi sekarang HMSP sekitar 700 atau 800. Berikut adalah target price yang ditetapkan untuk setiap sahamnya. Yang pertama adalah BBRI dengan target harga sekitar 5.800 sampai 6.200, dengan harga sekarang 3.880 dengan akses sekitar 60%. Yang kedua adalah HMSP dengan target harga 1.520 dengan harga sekarang 7.880 dengan akses sekitar 95%. Yang ketiga ada Antam dengan target harga 3.900 dengan harga sekarang 3.250 dengan akses sekitar 19%. Dan yang keempat ada CBDK dengan target harga 7.200 sampai 7.800 dengan harga sekarang itu 6.175 dengan upside 17 sampai 26%. Yang terakhir ada Wi-Fi dengan target harga 4.500 dengan harga sekarang 3.260 dengan upside sekitar 38%.
Di sini kami bukan hanya menganalisa secara fundamental, melainkan secara teknikal juga. Namun para teknikal analisis kita, kami tidak menggunakan metode-metode yang rumit seperti order block atau fair value gap. Kami di sini hanya menggunakan trend line. Pada chart HMSP, di sini menunjukkan bahwa tahun-tahun sebelumnya HMSP ini mengalami downtrend. Namun pada harga 555 mengalami breakout trend line, yang berarti trend ini bukan lagi downtrend, melainkan reversal menjadi uptrend yang membentuk trend line baru. Pada chart CBDK dari awal memang sudah mengalami uptrend. Jadi dan ini sudah menyentuh trend line-nya, dan ini merupakan signal good time to buy. Karena trend line di sini tidak jadi di break oleh candle gitu. Ini ada chart WiFi. WiFi juga sama, mengalami uptrend dari awal. Jadi di sini merupakan good time to buy karena sudah hampir menyentuh trend line. Mungkin WiFi akan turun dulu sedikit menyentuh trend line, lalu akan melonjak naik lagi. Dan pada chart BBRI juga seperti itu. Awalnya downtrend, cuman pada saat ini dia mengalami breakout yang cukup signifikan kenaikannya. Dan kami sekarang di sini. Di sini mengalami retrace dulu. Dan ini pada chart Antam. Di sini terlihat memang bullish sekali ya. Namun di sini mengalami konsolidasi selama kira-kira sebulan, dan kalau dilihat ini membentuk pattern bullish flag dan mengalami breakout di sini. Dan pada harga sekarang itu merupakan titik retrace, dan ya itu merupakan signal good time to buy. Baik, setelah kami bertiga menganalisa cukup mendalam dari sisi fundamental dan tentunya juga tadi teknikal, kami optimis bahwa saham-saham yang kami pilih dengan tingkat diversity yang cukup tinggi akan memiliki return yang baik. Dengan meminimalisir resiko yang sekecil mungkin. Sekian presentasi dari kami. 403 Capital, saya Ibrahim. Saya Semi. Saya Nathan. Sekian, terima kasih. Salam cuan. Salam cuan. Salam cuan.